harus wajib kepada semua laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik mengetahui nasab turunan silsilah Rasulullah, ya, dari arah kedua orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, ya, sampai Adnan. Selebihnya dari Adnan, maka di sini kata Imam Malik, li'anna man ba'da ila Adam laisa fihi thariqun sahihun yunqal. Tidak ada dalil yang sahih Adnan sampai ke Adnan. Ya sudah sampai Adnan saja. Ya, kalau sampai Adnan itu sepakat memang harus diketahui. Nasab Rasul yaitu Sayyiduna Muhammadun bin Abdullah, dari salah satu kalam atau mutiara yang keluar dari mulutnya Abdullah adalah laqad hakamal baduna fi kulli badatin. Semua masyarakat di segala penjuru negara mengakui, menghukumi akan bahwa diri saya ini memiliki keutamaan untuk menjadi pemimpin di muka alam bumi ini. Ya, dan sesungguhnya orang tuaku memiliki keagungan dan calon dan menawarkan para pemimpin, yang mana pemimpin ini akan bisa membahagiakan orang yang bawah dan orang yang atas, cacah dan menak, pejabat sama rakyat, semua bisa dibahagiakan dengan adanya pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti untuk supaya hafal mudah, ya, dari Muhammadun Abdullah Isaibatu Hasimu manapun usayun ma'ilabim wa mu'uh wa ma'adun amadullah Isaibatu Hasimu, ya, manapun usayun ma'ilabim wa mu'uh. Wakabin menang wakabin berarti diatapkan ke sini nih. Kalau wakabun diatapkan ke awal. Terserah. Kabun lu ayun ghalibun bihun malikun. Terus apa lagi? Wakabun lu ayun ghalibun bihun malikun. Terus nadarun kinanatun, nadarun kinanatun, nadarun kinanatun, sumabrun ujaru, nadarun kinanatun, sumabrun ujaru. Mana tadinya? Al-Mutalib gilabun wal kabun wa ayun ghalibun firun malikun nadarun kinanatun wa mudikatun waqil yasunma mudartala misalin ma'adin summa adna muslim. Tadinya nyambungnya ya, canderes nadarun kinanatun. Sudah kinana siapa? Sama nadarun kinanatun suma banu uzaim. Terus yang udah siapa? Wa mudrikatun wa ilyasun, wa mudrikatun wa ilyasun ma mudarata mudor. Nah, yang saya garis bawah ini penambah saja. Di garis bawah penambah huruf ataf. Terus sudah mudor siapa? Nizarun ma'adun. Nizar ada
nizarun ma'adun sum ma'adna nuksi adnanu garis bawah berarti nadorun kinanatun sumabana uzaimu wa mudrikatun wa ilyasuma mudarata nizarun ma'adun summa adna nusi ngayang Muhammadun Abdullah Syaibatun Nasimun Ma'akun Musayun Ma'kilabin Wa Mu'rabun Wa Kabun Ayun Gharibun Firan Malikun Nazarun Kinasatun Sumatun Uzaimah Wa Mudrikatun Wa Ilyasuma Mudaratan Nizarun Ma'adun Summa Adna Nusika. Itu nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus mengetahui nasab baginda Rasulullah. Nah kemudian di sini tidak diperlebar, hanya saja membahas tentang sifat yang wajib di Allah, sifat dari Rasul, sama-sama ingat yang berkaitan dengan alam kubur, alam barzah, alam mahsyar, surga, neraka. Di sini ada yang tidak dibahas, nanti dibahas di kitab tauhid yang lebih panjang, Jauhar Tauhid. Naon yang berkaitan dengan nasab. Yang berkaitan dengan nasab ini ada masalah tauhid, yaitu tentang berkait orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah sekarang banyak aliran-aliran yang sawar atau salafi wahabi mengatakan kedua orang tua Rasul itu selaka di neraka. Nah, ini pembahasan panjang ini. Kalian bisa cek di kitab Masalikul Hunafa Najati Waladiyal Mustafa karangan Imam Suyuti, atau kitab Sadaduddin Wasidaduddin Najati Wadarajah di Walidain karya Imam Barzanji Al-Hasani. Imam Barzanji itu habaib Al-Hasani beliau, atau kitab Tuhfatul Murid Sarah Jauhar, cek di situ. Ada juga di kitab Mawahibul Ladunia. Mawahibul Ladunia Sarah Minahul Muhammadiyah. Minahul Muhammadiyah disarah oleh Minahul Muhammadiyah. Minahul Muhammadiyah disarah lagi oleh Imam Zarqawi. 14 jilid. Tipis 14. Ya. 14 jilid tipis tak? Tipis. Kamu maju 22 jilid. Saya yang macam macam pokoknya yang jelas kedua orang tua Rasul selamat ya, ada di surga. Ngapain sih ngurusin kedua orang tua Rasul? Kalau kalian logikanya kedua orang tua kalian ada di neraka, bagaimana coba perasaan kalian sedih? Kenapa kalian bisa membuat sedih baginda Rasul? Kenapa kalian harus mengatakan kedua orang tua Rasul ada di neraka? Tidaklah kalian bisa mengatakan, dan memang dalilnya lengkap bahwa Rasul kedua orang tuanya adalah min ahli najin. Beliau sudah selamat. Ada juga yang memang dikayat dalam kitab Ruhul Bayan, pernah juga Rasul berkunjung kepada makomnya ibunda atau bagi Dewi Aminah. Kemudian dibangkitkan kembali dan mengucapkan dua kalimat sebanyak dari sini banyak. Ini tidak dibahas di sini. Nanti yang berkaitan dengan mukjizat tidak dibahas di sini. Yang berkaitan dengan Dewi Aisyah tidak dibahas di sini. Nanti di Johar yang berkaitan dengan Isra Mi'raj Maulid Nabi tidak bisa dibahas di sini. Itu juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Panjang. Kalau pengen membahas
bahas dikit-dikit nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan panjang umur. Nanti akan adakan lagi Bahjatul Wasail. Bahjatul Wasail mah fikihnya ada, tasawufnya ada, tauhidnya, tapi nggak terlalu banyak yang garis besarnya kita tahu. Mana yang wajib untuk kita amalkan sehari-hari. Yang jelas pendapat yang sahih adalah kedua orang tua Rasulullah selamat. Marahlah semua para ulama ketika dikatakan kedua orang Rasul celaka. Tak pantas mulut berbicara mengatakan kedua orang tua Rasul celaka. Naudzubillah min. Amun ayeuna azhar masih apa pasien neraka tah ada tuh urang. Apalagi bagi Rasul maka umatnya semua nggak ada. Hanya orang-orang yang ya begitu saja. Tapi memang dalam kitab Zarqani ini hilafiyah ulama. Ya, terdapat memang hilafiyah ulama. Ada ulama yang mengatakan celaka, ada yang mengatakan selamat. Tapi salah satu yang mengatakan celaka Imam Syekh Ali Mulaqori. Syekh Ali Mulaqori madhabnya Hanafi, tapi muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Saat itu mohon maaf saya pribadi sempat kurang respect sama beliau, sampai karangannya pun tidak saya lanjutkan untuk dibeli. Tapi setelah saya kembali mencari kitab-kitab yang lain, ternyata di kitab Mirqatul Masabi beliau sudah merujuk menarik omongannya kembali bahwa Rasul kedua orang tuanya selamat. Di situ saya kembali mengumpulkan karya-karya beliau. Salah satunya adalah Asharul Kabir dan lain-lain, Mirqatul Masabi, Sarah Mafati, banyak karangan-karangan beliau yang memang murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi mazhabnya dia adalah Hanaf. Aduh, luar biasa. Entah kenapa. Tapi ya ulama itu luar biasa. Bukan saya membenci Syekh Ali Mulaqori, bukan, jaga jarak aja dulu. Tapi setelah menuju kembali ternyata setelah disaji tersebut di atasnya sampailah ternyata ketemu bahwa yang sahih adalah Islam. Jadi kalau yang mengatakan celaka itu berarti belum sampai otaknya di sana. Ya berarti ilmunya belum sampai. Ya baca tahun majar di kreasi kecelakaan. Digabi yang kebuke. Kemudian baginda Rasulullah macam-macam. Selamat Rasulullah, selamat. Pokoknya kesimpulan yang 250 tadi simpulkanlah. Wajami'un ma'naladhi taqarara syahadatal islami fatwahil mira. Wajib kita ketahui dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang Muhammadun Abdullahi syaibatul hasimun manapun musayun makilabit wa mura wa kabun ayun golibun birun malikun nadarun kinanatun sumabenun uzaimah wa mudrikatun wakir yasun mahmudun wakan nidarun mahadun sumaadna nusihah. Semoga insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan daripada karunnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti untuk silsilah ke bawah ya, baginda Rasul punya anak berapa sama di sini pun tidak dibahas, tapi dibahas nanti di kitab Nurul Salam. Kalian cek halaman 29 sampai halaman 31 Nurul Salam ya, atau kalian bisa cek juga di kitab Al-Hawi Bil Fatawi juz kedua halaman 30, kitab Azhar Nabiyah fi Silsilati Zainabiyah. Nanti Sayyidina Ali punya anak laki-laki berapa? 21, anak perempuan 18. Tapi kalau dari Siti Fatimah punya anaknya 5. Punya anak berapa? 5.
Hasan, Husain, Muhasin, Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Nah nanti Ummu Kulsum sempat dinikah sama Sayyidina Umar. Nah setelah Siti Fatimah wafat, kemudian Sayyidina Ali nikah lagi dengan perempuan yang lain. Nanti ada turunan Ja'fari, ada turunan Babiriyah, ada Ja'fariyah, ada Alawiyah. Itu turunan dari Sayyidina Ali juga, cuman bukan dari istri Siti Fatimah. Nanti setelah dinasti Fatimiyah, nanti sejarah ada di Al-Hawi itu, baca saja di halaman 32-nya, baca. Nanti ada sejarah kembali kenapa dinasti Fatimiyah yang konon katanya pertama kali maulid besar-besaran diadakan oleh dinasti Fatimiyah. Itu keliru. Tahun 331 Hijriah. Dinasti Fatimiyah adalah kaum Syiah yang pertama kali merayakan maulid. Maka yang maulid adalah Syiah. Makanya kita disebut Syiah. Makanya kita bikin spanduk menolak Wahabi yang berkedok Salafi dan menolak Syiah. Berarti kita bukan Syiah. Justru kita menolak Syiah. Yang jarak kubur Syiah, yang adakan maulid Syiah. Makanya mereka mengatakan Syiah kepada kita. Itu keliru. Kita bukan Syiah, tapi naon aswaja ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada juga aswajanya yang mirip-mirip Wahabi alias kaku pemikirannya. Berarti asrabi. Aswaja rasa Wahabi. Aswaja rasa aku nggak boleh, harus begini, kaku dia. Sedangkan ad-dinu idza ittasa. Agama ini super fleksibel. Kenapa sih nggak harus dibikin ribet? Santai aja. Ketika memang awalnya ini begini ada pendapat yang lain, manalah kita ambil. Terserah. Karena hidup ini penuh dengan warna. Warnailah hidupmu dengan warna-warna yang indah. Kita ini orang awam tadi, ya ibarat kata kita sedang ada di gurun pasir yang panas. Kemudian kita mencari ilmu, piknik, carilah keluar dari gurun pasir menuju taman bunga yang indah. Maka di sana kita akan jumpai bermacam-macam bunga yang indah, harum yang berbeda-beda. Kalian mau pilih bunga yang mana? Silakan. Bau aroma yang mana? Silakan. Itulah Islam. Banyak pilihan, banyak pendapat. Maka statement Imam Asy'arani, jika banyak perbedaan pendapat para ulama, kalian boleh pilih kemana saja. Jangan dicaci maki salah satunya walaupun dhaif. Itu menunjukkan bukan adanya kelemahan ulama, tapi menunjukkan kehebatan. Khazanah menunjukkan keluasan ilmu agama. Oh itu jangan dipakai dhaif. Apaan dhaif? Oh, karena berarti sudah mendoifkan para ulama. Ente siapa? Ente santri peto yang ngasih makan sedaiknya, yang ibadahnya masih sedaiknya. Tapi lihat sana ajilah tuh ulama-ulama besar. Iya, makanya cari. Terserah kalian, saya mau panggil kembang ros boleh, yang aromanya ini. Oh ini rokes sih, rokes apa rakes? Raja Kesan. Ya pan bau keong kedaman. Anggarannya tak? Rakes. Pas ngaran orang India, siapa namanya? Rakes.